Gabriel Jesus, pilih Arsenal atau Chelsea ya? Dan apakah Anthony bakal flop atau enggak di Manchester United? Nah, kita bahas dan saksikan selengkapnya hanya di Set Piece, rumahnya fans sepak bola. Set Piece, rumahnya fans sepak bola. Yo, apa kabar Set Piece-er? Kali ini kita kembali akan ngobrolin mengenai bursa transfer. Menarik ya. Bursa transfer ini memang selalu menarik untuk diperbincangkan karena kita bakal ngomongin layak atau enggak pemain ini main di klub tersebut, berapa harganya, siapa yang lebih pantas ya. Dan gue akan ajak teman-teman Set Piece-er hari ini untuk ngobrolin berita-berita transfer dari klub di EPL. Kira-kira siapa aja kita saksikan ya. Dan teman-teman silahkan sediakan kopi, teh, dan cemilannya karena gue akan obrolin ini ya kira-kira 15 menit ya. Yang pertama gue akan ngobrolin tentang strikernya City nih, Gabriel Jesus. Wah, ini menarik nih ya, karena isu kepergian Jesus udah mulai muncul di awal tahun ini. Jesus sebenarnya ingin pindah karena dia nggak dapat menit bermain yang cukup di Manchester City ya. Kita tahu Jesus di awal-awal musim sampai pertengahan itu rasanya bukan pilihan utama City karena Pep lebih memilih menurunkan trio yang lain dibanding Jesus ya. Dan terakhir-terakhir Jesus juga main di sayap. Nah, tapi Jesus sendiri kita tahu juga adalah salah satu kunci keberhasilan City kemarin dalam meraih gelar EPL. Pep memang sudah 2 tahun ini rasanya main tanpa striker ya, secara taktik. Nah, Jesus jika main pun tadi gue bilang bukan main di posisi striker tapi lebih di sayap kanan. Nah, 2 klub yang tertarik mendatangkan dia saat ini adalah Arsenal dan Chelsea. Nah, pertanyaannya lebih cocok di mana kira-kira Gabriel Jesus? Kita bahas satu-satu ya. Nah, kalau ngomongin Arsenal, kita tahu Arsenal dengan Arteta kan main 4-2-3-1. Sementara City juga menggunakan formasi yang sama, 4-2-3-1 atau 4-4-1-1 ya. Nah, jadi Jesus mungkin nggak terlalu lama untuk beradaptasi. Secara juga Arteta dulu kan adalah asistennya Pep ya, 2 atau 3 tahun lalu gue lupa. Nah, dan Jesus ini tipe striker yang membutuhkan supply. Jadi dia nggak bisa bekerja sendiri gitu ya, nggak bisa create chances gitu ya. Seperti kayak misalnya Karim Benzema atau Lewandowski. Nah, di Arsenal ada Bukayo Saka, ada Odegaard, ada Emil Smith Rowe yang menurut gue sih kreatif ya. Eksplosif dan kreatif. Nah, sehingga ini mungkin bisa memudahkan Jesus untuk makin cepat nyetel gitu. Nah, Jesus juga menurut gue bukan striker yang jelek ya, karena City dan Pep aja punya standar yang tinggi dan mungkin pengaruh dari taktikal juga, maka Jesus mungkin gagal memenuhi ekspektasi, apalagi kalau dibandingkan dengan Aguero gitu ya misalnya. Nah, di Arsenal kita tahu kemarin Lacazette kan juga baru pulang kampung. Nah, dan mungkin ekspektasi dan level pressure-nya di Arsenal mungkin nggak setinggi di City ya. Arsenal juga bermain di Europa League musim depan, tapi gue nggak yakin Jesus mau nggak nih main di Europa League, itu di Liga Malam Jumat. Nah, setelah dia 5 musim terakhir main di Champions League dan selalu bersaing untuk gelar juara EPL. Nah, mungkin itu jadi salah satu pertimbangannya Jesus juga untuk main di Arsenal. Nah, yang kedua kita ngomongin soal rumor dia ke Chelsea. Nah, di Chelsea kita tahu Tuchel pakai formasi 3-4-3 selama 1,5 musimnya nih ya. Itu. Dan peran striker di Chelsea juga sebenarnya bukan nomor 9 murni. Itu kenapa Tuchel lebih suka memainkan Havertz dibandingkan memainkan Lukaku atau Werner gitu ya. Havertz juga lebih mobile dan nggak cuma nunggu di depan gawang. Dan menurut gua persaingan di Chelsea juga relatif sulit kalau Jesus nggak perform. Karena kedalaman skuad Chelsea mungkin sedikit lebih bagus lah ya dibandingin Arsenal gitu. Nah, jika Jesus ingin bermain lebih banyak dan sudah familiar dengan taktik dan formasi yang digunakan, tentu menurut kita Arsenal adalah pilihan yang lebih masuk akal gitu ya, lebih masuk akal. Tapi sekali lagi Arsenal main di Europa League sementara Chelsea main di Champion ya. Nah, yang kedua nih teman-teman Set Piece-er, ini pemain yang oke juga nih, Richarlison ya kan. Nah, Richarlison diisukan juga di bursa transfer akan pindah ke Spurs ya, ke Tottenham Hotspur. Kita tahu kemarin Spurs sudah mendatangkan gelandang Inter ya, Ivan Perisic. Untuk Richarlison sendiri wajar rasanya kalau dia nggak betah di tim yang sekedar berjuang untuk relegation battle kemarin. Dan mungkin Spurs bisa jadi tim yang cocok buat dia karena bisa menambah lini opsi depannya buat Antonio Conte. Saat ini kita tahu sudah ada Son, ada Kulusevski,
ada Lucas Moura, dan ada Steven Bergwijn. Nah, Spurs juga bisa jadi salah satu tim yang kuda hitam ya, yang bisa merusak peta persaingan di gelar juara EPL. Apalagi musim depan ya, ini adalah musim penuhnya Conte ya, dan dia rasanya akan digelontorkan sejumlah dana nih ya untuk membawa Spurs kembali ke papan atas. Nah, perlu diingat juga bahwa Conte ini memang demanding ke manajemen, tapi begitu dia udah disupport, dia akan membuktikan itu, gitu. Coba lihat aja waktu dia di Chelsea dan di Inter, gitu ya. Nah, menarik dinanti nih ya, sehebat apa Conte bersama Spurs musim depan, dan apakah Richarlison akan berlabuh di White Hart Lane. Yang ketiga itu gue akan bahas mengenai Anthony ya. Nah, Anthony juga semakin santer nih akan diisukan pindah ke Old Trafford. Banyak media dan jurnalis yang menyebut bahwa Anthony akan menjadi pembelian pertama Ten Hag di musim ini, gitu. Nah, MU harus segera merampungkan pembelian Anthony, kalau nggak mau ditikung klub lain nih, ya kan? Jangan sampai udah ngomongin Darwin Núñez, tiba-tiba hari ini Darwin Núñez ada di Anfield. Tawaran mereka buat Frenkie de Jong juga kabarnya sih ditolak Barca, tapi kita nggak tahu ya. Nah, apa yang nanti terjadi ya dengan Netherlands Connection. Nah, jadi saat ini Manchester United juga belum mendatangkan pemain satupun, padahal kita tahu ada banyak lini yang harus dibenahi oleh the new manajernya Erik ten Hag. Ya, dan ditambah MU juga baru melepas 6 pemain secara gratis. Nah, menarik ditunggu musim depan, ini depan United seperti apa kalau berhasil mendatangkan Anthony. Anthony juga tentu sudah paham betul bagaimana taktik dan filosofinya Ten Hag. Karena dia adalah pemain kunci Ajax di musim lalu, di mana bisa mencetak 12 gol dan membuat 10 assist ya, jadi double digit dengan penampilan di Ajax di semua kompetisi musim lalu. Nah, berkat penampilan gemilang ini juga Anthony mulai dipanggil timnas Brazil ya. Nah, tapi tentu seperti yang pernah gue bilang di ulasan sebelumnya bahwa ini EPL ya, ingat ini EPL beda dengan Eredivisie. Kita tahu MU pernah gue bahas juga, punya pengalaman yang kurang menyenangkan dengan pemain Belanda. Misalnya waktu itu Daley Blind ya, kita tahu waktu dia pindah ke MU adalah pemain terbaik di Eredivisie gitu ya, tapi hanya bertahan beberapa saat di MU. Dan kita lihat Donny van de Beek seperti apa, Hakim Ziyech juga saat ini. Nah, itu semuanya dari Ajax. Nah, mereka sampai saat ini belum bisa menampilkan performa mereka seperti saat di Ajax. Nah, apakah kedatangan Anthony ini gimana? Teman-teman Setpisah optimis gak dengan kedatangan Anthony? Dia akan bernasib seperti Depay, seperti Van de Beek, atau justru bisa menjadi pemain Belanda yang bersinar di United seperti Van der Sar atau Ruud van Nistelrooy? Nah, silakan teman-teman Setpisah tuliskan komen, opini, dan pendapatnya mengenai tadi ya, 3 pemain yang udah gue sebutin tadi ya. Anthony, kemudian Richarlison, dan Gabriel Jesus. Nah, kita akan bahas ulasan-ulasan menariknya terus di Setpiece mengenai bursa transfer, karena ini merupakan hal yang menarik kita bahas sambil kita menunggu musim baru. Mungkin itu ulasan gua kali ini, teman-teman Setpicer. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman terdekat kalian. Oke, sampai jumpa lagi di Setpiece, rumahnya fans sepak bola. Jangan lupa like dan subscribe, pencet loncengnya, jadi kita upload, teman-teman tahu. Jangan lupa follow akun TikTok dan IG kita di Setpisah. Dan bagi yang belum subscribe, silakan subscribe, like, komen, dan juga tonton video-video ini karena biasanya akan ada bagi-bagi giveaway ya bro ya.